Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, tadi telah disampaikan pokok-pokok akidah yang disampaikan oleh Ustadz Abu Zakaria. Mudah-mudahan mencas keimanan kita dan juga menambah keilmuan kita sebagai bekal mengarungi kehidupan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Sambil menunggu waktu suruh, di sini kami akan membahas beberapa hal. Yang pertama tentang pelaksanaan sholat Idul Adha. Di sini saya menyarankan, mengusulkan bagaimana kalau agenda sholat hari raya ini kita tetapkan tiap tahun saja, karena ini kita juga sudah membuka pintu dakwah dan harus kita kembangkan. Pribun, setuju betul Pak? Setuju ya. Jadi kita sepakat Idul Adha atau Idul Fitri kita tiap tahun mengadakan di sini. Nanti kalau memang jamaah sudah banyak, kita bisa laksanakan di luar, nggak masalah, di Padang, di musola, di Padang. Tapi kalau memang sementara di dalam, nggak apa-apa. Yang kedua, mengenai pelaksanaan ibadah korban, Pak. Di dalam hadis-hadis yang sahih, pelaksanaan ibadah korban ini adalah sangat-sangat penting. Bahkan sebagian para ulama mewajibkan bagi orang yang mampu, sehingga ada hadis yang menyatakan siapa yang mempunyai kemampuan tapi dia tidak menyembelih kurban, maka dia jangan datang di musolaku, artinya jangan datang di tempat sholat hari raya. Jadi berdasarkan hadis ini, para ulama ada yang mewajibkan bagi orang-orang yang mampu. Sebagian besar ulama, jumhur ulama mengatakan sunnah muakkad. Tapi apapun, bagi kita yang sudah mengenal sunnah, tentu kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan ibadah kurban tiap tahun. Jadi ada sebagian masyarakat ini yang kurang paham. Sebagian orang awam mengatakan kurban itu yang penting pernah kurban setahun seumur hidup sekali. Tapi yang benar itu adalah setiap tahun kalau kita mampu untuk melaksanakan kurban. Seperti itu. Oleh karena itu kemarin saya sudah melontarkan ide di grup Rumah Quran Darussunnah bagaimana kalau kita mengadakan tabungan. Karena kalau seperti Mas Tony itu mungkin satu mobil udah cukup untuk beli kambing, jadi nggak perlu nabung. Tapi bagi penjual madu kayak pulau ini harus nabung. Seperti itu. Jadi pripun kalau hal ini kita laksanakan sebagai program ke depan. Mas Edi, Mas Santoso, saya juga selama ini ikut di Miftahul Hidayah. Bagaimana kalau kita untuk menambah syiar di Darussunnah ini kita adakan sendiri seperti itu. Pripun Pak? Siap nih. Oke. Untuk hal ini karena saya sendiri Pak jujur aja sudah banyak sekali kita mengurus masalah Darussunnah ya. Jadi mulai guru, mulai kebersihan, mulai ustadz, semuanya kita urus. Oleh karena itu mulai bidang ini saya serahkan ke Pak Santoso mawon ya. Kepada Pak Santoso silakan dipandu. Sini aja, jangan di sini. Maksudnya gini, itu untuk sholat Id kalau bisa biarpun di sini lapang atau gimana, tetap aja di luar di situ apa di mana, tetap di luar rumah. Kalau nggak hujan. Ya, kalau hujan. Tetap di luar. Monggo nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti untuk terpal mungkin bisa ada, mungkin teman-teman yang lain juga ada. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pokoknya malam sebelum sholat kita kumpul persiapkan, monggo kita manut saja, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada yang ngurus ya saya sendiri jujur keberatan. Tapi kalau memang jenengan kompak, monggo silakan. Nanti kita bisa atur, kita kondisikan seperti itu. Karena memang sunnahnya itu di padang terbuka seperti itu. Nih. Mengenai arisan, tujuan depan kita Tabungan mawon. mengenai tabungan korban, tujuannya arisan atau
iuran. Itu gini Pak, jadi itu 1 tahun kita bukan arisan. Kalau arisan kan hari ini dapat, yang lain belum dapat. Ini kita nggak seperti itu. Nabung. Jadi kalau di Miftahul Hidayah itu 1 bulan kita iuran 250.000. Jadi itu nanti kalau 10 bulan sudah 2.500.000. Itu kalau kali misalkan 7 orang sudah 17.500.000, sudah dapat sapi. Jadi langsung bagi 7 orang. Jadi tiap tahun kita korban seperti itu. Jadi bukan jenengan nganu terus dikocok terus tahun depan apa enggak. Jadi tiap tahun kita dapat. 7 tahun, hitung tahun. Selama 7 tahun. Tapi bebas, nanti misalkan tahun depan ada kondisi yang kita nggak memungkinkan, kayak ikut nggak apa-apa. Tapi tahun itu kita sudah dapat bagian seperti itu. Dan pembagiannya kita bagus yang seperti Miftahul Hidayah itu. Jadi sohibul kurban itu mendapatkan 1/3 dari kurban. Tapi kira-kira lah, bukan pasti 1/3. Jadi kalau di sana itu kalau misalkan nanti kita kurban sapi, sohibul kurban dapat 3 kilo daging utuh untuk keluarga, terus 10 paket untuk saudara-saudaranya. Tapi Seperti itu. diperbolehkan ya untuk menabung untuk tujuan untuk korban itu tersebut. Itu kan sebenarnya kita nabung sendiri-sendiri sebenarnya, cuma untuk Dikoordinir. koordinasi. Dikoordinir Pak. Nah, boleh. Karena itu sama juga kita pasang niat. Kita pasang niat itu sudah 1 pahala. Apalagi nanti kalau action, insya Allah dapat 2 pahala. Seperti itu. Kalau arisan itu utang Pak jadinya. Nah, tahun ini dapat, yang lalu tahun berikutnya yang dapat utang. Kalau kita nggak usah. Ya. Seperti itu. Mungkin ada lagi. Nanti dikoordinasikan Pak Santoso ya. Jenengan langsung rekening seperti itu. Kita sepakati aja per bulan 250. Nanti kalau 10 bulan udah cukup ya stop. Kalau memang pengen darurat nambah mungkin yang ke 11. Tapi kemungkinan untuk tahun ini nggak bisa ya. Udah terlambat. Kalau ya, Tapi insya Allah tahun ini kita sudah ada, Pak Karyoso sudah ada, insya Allah nanti Mas Tony juga, nanti kita bisa potong. Jadi selepas sholat, ibu-ibunya bisa masuk ke dapur masak-masak. Kita kalau ada korban ya kita selesaikan korban di situ. Nanti kalau sedikit ya semakan-makan aja, kita tetangga sekitar. Tapi kalau banyak, alhamdulillah kita berharap banyak. Jadi jalur tetangga ini juga kita berikan. Seperti itu. Barangkali ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait dengan takdir dan terkait dengan korban, insya Allah itu kalau bisa menurut saya itu sebelum harinya malamnya lah ya kita adakan musyawarah. Terus termasuk pembagiannya itu nanti dibagikan kepada siapa saja. Jadi nanti ada tugasnya intinya seperti itu. Jadi kayak termasuk persiapan kita besok apa sholat idnya, terus gimana, terus apakah ikan apa daging dimasak, terus cara masaknya gimana kan gitu. Jadi kita persiapan malam sebelum Nanti malam Idul Adha kita bisa kumpul lagi, kita bahas seperti itu. Intinya begini, kalau memang ada beberapa kambing yang agak banyak, nanti kalau perlu bantuan tetangga, saya bisa kontak beberapa teman tetangga untuk ikut bagi-bagi seperti itu. Makanya kalau bisa jenengan yang mau korban bisa hubungi saya secepatnya, jadi kita bisa tahu tahun ini berapa ekor seperti itu. Jadi nanti kita pengaturannya mudah. Tapi kalau cuma 1 ekor ya wis masak kabeh seperti itu. Ada. berarti ini untuk tabungannya kita mulai Juli. berangkat itu mulai Juli. Juli ya. Juli insya Allah kalau ada untuk nanti tak list di grup untuk yang siapa saja yang mau ikut. Oke, nanti saya tulis saja saya. Mas Edi juga ini Mas ya. Nah, sudah 3 sama sampean, nanti tanpa karya usaha 4 gampang, insya Allah tercapai sapi lah nanti insya Allah. Ini tulis ya. Tulis malam. Atau di itu bahasanya kita ngumpuli uang aja. Dia bukan arisan, bukan. Pokoknya sebenarnya kita bisa nabung sendiri-sendiri di rumah, cuma untuk kekompakan aja sih, cuma itu bahasanya seperti itu. Supaya tahun depan kita bisa. Karena ini memudahkan Pak. Kadang-kadang kalau saya misalkan kebentur, saya pun menyesal. Walau kemungkinan tahun ini mudah-mudahan nanti ada rezeki mendadak. Ketika
Saya pun menyesal, harusnya tahun dulu saya udah nabung. Ketika terbentur tahun ini pendidikan anak, kemudian mobil was, pajak ini ya roto abot. Tapi mudah-mudahan nanti Allah berikan kekuatan seperti itu. Tapi kalau diawali dari awal niat insya Allah sangat ringan itu. Sebab kalau 250.000 itu kalau per hari dia cuma 7.000 Pak sebenarnya. Per hari itu kita cuma nabung 7.000 rupiah saja. Jadi sangat ringan sebenarnya. Seperti itu. Masih ada waktu 5 menit. Harusnya teknisnya seperti apa Ustaz? Misalkan kita 7 teman, Oke. ketentuan di situ. Oke. Sedangkan kita arisannya 10 orang atau 7 orang Pak. bukan Maksimal 7 orang. jadi tidak boleh lebih dari Tidak boleh. 6 boleh, 5 boleh. Itu nggak boleh lebih dari 7. Kalau ada 10 orang berarti yang 3 kambing, Pak. Nah, yang ketiga harus tambah kambing. Kalau unta baru 10 ya. Kalau unta itu baru 10. Jadi sapi itu terbatas hanya 7 maksimal. Satu sendiri boleh dengan mampu, 1 ekor boleh. 2 orang boleh. Tapi itu diniatkan per keluarga. Jadi misalkan jangan nanti korban, nanti yang korban itu niat, ya Allah ini adalah korban 7 orang ini dan keluarganya. Seperti itu. kalau misalkan 7 di antara untuk melaksanakan apa niatan korban sapi tersebut, sedangkan dari anggota kita teman-teman itu 10 orang atau 12 orang seperti itu. Jadi kan niatnya kan dari situ. Nanti lebihnya kambing. Kambing gitu. Nah, tapi kalau bisa 14 berarti 2 sapi. Seperti itu. Bisa 14 berarti 2 ekor sapi. Berarti ya, untuk pengambilan atau silakan mau diambil silakan monggo ambil kalau ngantar silakan monggo. Nah, paling cocok. Jadi beliau ben seneng jamaah atau mereka nanti disepakati tiap tanggal berapa pas jamaah subuh setor ke beliau. Bisa tiap Jumat. Jumat tiap kajian. Bagus. Terus ini bukan istilahnya bukan apa jenis iuran ya. Bukan. Makanya jenis iuran itu. Kok katakan saya bulan Juli katakan. Kalau aku ganti duit, ojo kok tagih ae. Tagih kok iuran. Jadi kalau ganti saiki ya gak apa-apa. Bulan depan double. Orang nagih ngiling nih. Ngeleng. Aku gak ketemu iuran. Waduh, Yo ditanya maksudnya ditanya. Ngiling nih orang nagih. Jadi lali kalian nabi naga lali. Jadi intinya itu kita nabung sendiri-sendiri Pak. Tapi supaya lebih semangat, lebih kompak, persatuan, jadi kita kumpulkan seperti itu. Cukup ya? Kak, orang burung atau sek. Tolong aku jualan. Boleh. Ya terserah Jadi pokoknya 13,5 aja. sebulan gitu loh Pak. Boleh sekali Kalau aja. aku baca, enggak mau nanti orang yang mochi gitu loh maksudnya. Ya, maksudnya Jangan misalnya, orang sek kata tapi lupa kalau rezeki banyak. 500 dolar. Oleh, 500 oleh gitu loh. Untuk Pak Kayon sekalian 20 juta. Boleh. Boleh dhewe. Ini tidak ada tekanan untuk taruh rumah kerja. Oke. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah dan juga kita bisa syiar kepada masyarakat sekitar. Ini loh sunnah, karena untuk mengimbangi bid'ah itu ya cukup tegakkan sunnah gitu aja. Jadi kita nggak perlu melawan, nggak perlu. Jadi misalkan ada tetangga kita ada bid'ah, kita tegakkan sunnah gitu aja sudah. Kita hidupkan sunnah aja dengan kekuatan kita sendiri. Nanti insya Allah dengan istiqomah Allah akan tolong kita. Ini cukup ya, kita sudah memasuki waktu zuhur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.